Ustaz, ada pertanyaan nih, Ustaz. Ahlan, tfaddal. Kenapa di sekeliling Masjid Nabawi itu banyak banget masjidnya? Kenapa nggak satu aja Masjid Nabawi? Alhamdulillah, ini pertanyaan yang mungkin dilihat dari teman-teman yang merasa unik, Ya. karena ada masjid yang menjadi pusat ibadah, tapi kok di samping-sampingnya juga ada masjid. Maka sesungguhnya bangunan-bangunan ini yang kami ketahui dari informasi yang kami dapatkan bahwasanya memang dibangun bukan untuk ibadah. Artinya hanya mengenang nilai-nilai sejarah yang di situ terdapat pelajaran yang baik berkaitan tentang masalah agama Islam. Karena di situ ada sejarah, umumnya ada sejarah yang dilewati baik dari diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri di tempat tersebut atau yang dilewati oleh para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan sehingga untuk mengenang sejarah tersebut yang memiliki nilai-nilai pendidikan yang baik dalam agama, maka dibangunlah jadi untuk mengenang sejarah. Contohnya seperti Masjid Qomama, Masjid Abu Bakar. Masjid Qomama ini adalah masjid yang di situ dahulu pernah digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat istisqa, dinaungi oleh awan hitam sehingga dinamakan dengan Qomama. Atau tanah-tanah tersebut digunakan oleh Nabi dan juga para sahabat di masa khalifahnya seperti Abu Bakar untuk melaksanakan sholat Aid, entah itu Idul Fitri atau Idul Adha bersama kaum muslimin, sehingga untuk mengenang sejarah Islam tersebut dibangunlah oleh pemerintah Saudi bangunan-bangunan yang itu hanya sebatas untuk mengenang sejarah, bukan tempat untuk peribadatan. Karena tentunya untuk beribadah ada sebaik-baik masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadisnya yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin." Salat di masjidku ini lebih baik daripada fima siwah, daripada sholat di masjid-masjid yang lain sebanyak 1000 pahala, 1000 kebaikan, ya, kecuali daripada Masjidil Haram, illal Masjidil Haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu dari hadis ini menunjukkan bahwasanya sebaik-baik masjid yang ada di kota Madinah adalah Masjid Nabawi. Maka tempat terbaik untuk beribadah di Madinah adalah Masjid Nabawi tentunya. Barakallahu fiikum. Jadi berarti masjid-masjid yang sekeliling Masjid Nabawi itu Iya. buat sholat berjamaah gimana, Ustaz? Boleh nggak sih itu? Kalau untuk sholat berjamaah, tentunya kalau dekat dengan masjid, kita pilih tentu masjid yang lebih utama, yang pahalanya lebih baik 1000 pahala dibandingkan di masjid-masjid yang lainnya. Artinya masjid-masjid yang ada di yang lainnya itu pahalanya sama seperti kita sholat di Indonesia. Kalau berjamaah ya 27 kali lipat pahalanya, tapi kalau di Masjid Nabawi ya 1000 kali lipat. Maka muslim yang haus akan pahala tentu dia akan pintar dan cerdas di dalam memilih mana yang memungkinkan dia bisa mendapatkan pahala yang banyak. Dan kalau masjid-masjid yang dekat di Masjid Nabawi ini yang Anda tahu tidak dilaksanakan salat berjamaah kecuali masjid-masjid yang ada di dalam gang-gang. Ya, karena memang itu untuk kaum muslimin yang dekat dengan perumahan tersebut, yang ada setempat yang tidak memungkinkan karena terbatasnya jarak, sehingga mereka gunakanlah masjid-masjid tersebut untuk sholat. Wallahu taala a'lam. Adapun masjid yang dekat Masjid Nabawi tidak digunakan untuk sholat berjamaah.